Selamat malam, nama saya Rosananda Gama Fitranto. Saya di sini akan mengerjakan UTS IJK dari Padoli Virgian Saka. Ini untuk soalnya. Oke, untuk pertama-tama kita akan buat topologi seperti ini. Di sini ada satu buah router. Untuk routernya kita pakai yang ini, PTMT. Nah, lalu kita matikan dulu routernya. Kita pakai yang CFE karena kita akan membuat 3 buah network, makanya kita membutuhkan 3. Nyalakan kembali. Oke, selanjutnya kita akan buat ini untuk static IP. Di situ ada satu buah PC. Ada satu buah PC. Lalu kita konekkan. Kita tulis static IP. Jumlah komputer 1. Jumlah komputer 1. Kita kasih warna biar beda. Nah, berikutnya kita akan buat DHCP dari server. Di situ ada hub. Kita akan membuat naruh hub di sini. Lalu satu buah server. Dan untuk contohnya di sini ada 2 buah PC. Kita hubungkan dengan router. Tulis sini DHCP dari server. Lalu di sini ada jumlah komputer. Di sini jumlah komputernya ada 14, cuman sebagai contoh hanya akan dicontohkan 2. Servernya ada 1. Lalu kita kasih warna. Untuk berikutnya kita akan membuat DHCP dari router. Di situ ada switch. Kita taruh switch 1 di sini. Lalu ada 3 buah PC. 1, 2, 3. Oke, kita hubungkan. Kita tulis penjelasannya DHCP dari router. Jumlah komputer klien. Nah, di sini XX itu maksudnya 2 digit NIM terakhir saya, berarti 00538, berarti 38. Jadi jumlah komputernya di sini diasumsikan ada 38 komputer. Kita kasih warna biar tidak bingung. Nah, di sini untuk IP yang dikasih 212.122, 2 digit NIM terakhir saya 0. Untuk dikasih /23. Tapi di sini saya akan memakai /26. Kita kasih warna lagi.
kita kasih warna hijau. Oke, lalu di sini ada NIM saya 15115000538, nama Rosananda Gama Fitranto, saya singkat saja, kelompok TI. Oke, kita kasih kotak biar lebih rapi. Oke. Nah, langsung kita kerjakan saja untuk konfigurasi router. Pertama kita pencet routernya, kita klik routernya, CLI, kita no, enter, kita enable, masuk konfigurasi terminal, kita set hostname-nya, hostname R538, 3 digit NIM terakhir saya. Konsol, kita set password konsol, line konsol 0, password UTS, login, exit, password privilege, kita setting password privilege nya, enable password JK1, lalu banner MOTD, router ujian tengah semester praktikum IJK 1, enter untuk ke bawah, figur by 115000538, nama Rosananda Gama F, pagar untuk menyudahi. Lalu kita enter aja sekalian biar tidak bingung. Lalu kita set konfigurasi di switch, enter, kita enable, kita masuk konfigurasi terminal, kita set hostname-nya, hostname S538, 3 digit NIM terakhir saya, kita set password konsolnya, UTS, password UTS, exit, kita setting password privilege, enable password JK1, lalu kita setting banner ya, banner MOTD, pagar switch ujian tengah semester praktikum JK1, enter untuk ke bawah, configure by NIM 15115000538, nama Rosananda Gama Fitranto, pagar untuk menyudahi. Nah, oke, ini untuk yang bagian PTY sama VLAN nanti saja. Nah, oke, untuk pertama kita akan memberikan IP kepada ini dan router. Jadi untuk membagi IP ini kita akan masuk ke router, kita setting dulu. Untuk IP dari router kita masuk interface fast ethernet 00. Nah, untuk fast ethernet 00 ini saya udah membagi IP. Ini untuk 00 di sini saya memakai 212.122.38.1. Kita copy. Kita tulis IP address, lalu IP-nya. Karena di sini memakai /26, berarti subnet masknya 255.192. No SH untuk mengaktifkan. Exit.
Sekarang ini udah dapat IP, kita set IP nya config desktop IP configuration. Karena ini static IP berarti kita akan set sendiri. Nah, untuk range IP nya untuk static IP itu ada dari titik 1 sampai titik 62. Cuman karena titik 1 udah dipakai sama router, sekarang kita akan memakai titik 5 nya. Sebenarnya bisa pakai titik 2 atau titik 3, cuman di sini saya akan memakai titik 5. Titik 122.38.5. Subnet masknya 192, default gateway yang tadi 212.122.38.1. Oke. Nah, ini udah mendapatkan IP titik 5. Sekarang kita akan setting DHCP dari server. Pertama kita setting dulu IP untuk FA01 nya, masuk ke interface FA10. Lalu IP add untuk interface FA10. Nah, di sini saya memakai IP ini. IP add, paste, subnet masknya 92. Nah, saya untuk mengaktifkan. Nah, oke. FA10 udah mendapatkan IP. Lalu kita kasih IP untuk servernya. Kita ke desktop, IP configuration, IP address 212.122.38.66. Subnet masknya 192, default gateway-nya dia 65 seperti yang tadi. Service, setelah kita mau set IP-nya, IP server, kita ke service DHCP, service-nya kita on, default gateway-nya yang tadi 65. Start IP address, kita akan mulai dari 70. Nah, untuk ini, untuk maksimum number of user kita akan pakai 14 karena di sini ada 14 komputer. Lalu kita save. Oke, udah kita save, kita close, kita setting IP-nya. Nah, karena kita mulai dari 70, jadi dia dari 70. Lalu berikutnya, ya, ini berikutnya. Nah, lalu kita akan set DHCP dari router. Oke, kita masuk dulu ke interface FA20. IP add. Nah, karena di sini saya mulai dari sini, kita kasih IP ini. Paste 255.255.192. No SH. Oke. Lalu karena dia DHCP dari router, jadi kita akan mengset DHCP dari routernya ini. Caranya, pertama kita exit dulu yang di sini. Lalu kita tulis IP DHCP full test. Nah, untuk tes ini dia bisa kalian ganti karena ini cuman contoh, jadi untuk nama poolnya DHCP full test.
Lalu kita tulis default router, strip router. Untuk default strip router ini kita ngambil dari FA yang ini 20. Jadi sebagai default ya. Aduh, salah pencet. Kita masuk dulu configure terminal. Lalu IP DHCP pool test. Lalu default strip router, kita akan ambil IP yang tadi FA20 ini, kita copy, paste, enter. Lalu kita setting networknya, network. Untuk network kita mulai dari untuk network kita tulis sama tadi, sama default router sama subnet masknya 192. Lalu kita exit. Nah, karena tadi perintahnya di sini disewakan 5 IP terakhir, jadi kita akan memakai exclude. Caranya kita tulis saja langsung IP DHCP exclude address. Lalu IP-nya 212. Oh, yang tadi. Ini jadi IP yang nggak bisa dipakai. Kita mulai dari segini sampai kita sisakan 5, berarti sampai 185. Nah, jadi nanti dia akan mulai dari 186 sampai 190. Dia akan yang disewakan hanya 5 IP terakhir. Oke, kita coba. DHCP. Nah, dia akan mulai dari 186. Yang berikutnya 187. Yang berikutnya 188. Dan begitu seterusnya sampai 190. Jika sudah lebih dari 5 IP yang disewa, dia akan ditolak. Nunggu ada komputer yang di shutdown dulu, baru yang lain bisa masuk. Oke, sekarang untuk kita akan mengkonfigurasi untuk SSH dari router. Jadi pertama kita masuk router, kita sudah ada di config ini, lalu kita tulis saja IP, domain name, saya kasih contoh rosananda.com, lalu kita set username-nya itu 3 digit NIM terakhir 538, lalu password 3 digit NIM terakhir juga 538, lalu crypto key generate RSA 512. Oke, kita masuk ke line FTY. Nah, karena ini ada 0, 1, 2, maka kita akan tulis 0 sampai 2. Lalu kita tulis transport input SSH login lokal, exit. Nah, kita akan coba kita login dari SSH ke router. Caranya SSH min L, tadi nama username saya 538, lalu ini IP routernya. Kalau dari sini berarti saya dari FA20, berarti 212 122 38 129.
Nah, dia akan minta passwordnya yang tadi yang username dan password itu, passwordnya 538 juga. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam router melalui SSH. Lalu kita exit saja. Nah, berikutnya kita akan mengset telnet untuk switch. Kita enable. Untuk passwordnya ini password konsolnya tadi UTS. Oh, salah. IJK1 password privilege. Lalu kita konfigurasiin terminal. Nah, di sini kita set len VTY sama kayak tadi 0 sampai 2. Lalu kita set password 3 digit yang terakhir 538. Login, exit. Lalu kita akan mengset IP untuk switchnya. Kita tulis interface VLAN 1 karena di sini perintahnya IP ketiga dari range host ID, berarti host ID saya itu 129, berarti kita ambil range 3, 129, 130, 131, berarti kita mulai dari 131. IP at 212.122.38.131. Subnet masknya 255.255.255.192. No SH, cuma aktifkan, exit. Oke. Lalu kita tes untuk masuk melalui jalur telnet ke switch. Kita tes untuk masuk ke telnet, perintahnya telnet. Lalu IP switch-nya sendiri 212.138.131. Nah, kita akan minta password. Tadi passwordnya 538 juga. Nah, kita udah berhasil masuk ke dalam switch melalui telnet. Oke, kita exit aja. Oke, sekian tutorial dari saya. Saya Rosananda Gama Fitranto dari kelompok TI. Terima kasih dan selamat malam.